Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Here we go, AC Milan capai kesepakatan dengan PSG untuk transfer Gonzalo Ramos menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan mengatakan bahwa Rossoneri telah menawarkan paket yang cukup besar untuk mencoba memenangkan perburuan Ramos dari Paris. Berikut beberapa komentar jurnalis ternama itu disampaikan melalui Milan News. Saya katakan bahwa Milan ingin menandatangani striker top. Pernyataan itu berasal dari fakta bahwa 24 jam yang lalu Milan mengajukan tawaran resmi ke Paris dengan nama Gonzalo Ramos. Namanya disebutkan oleh Ruben Amorim dalam pertemuan pertama dengan manajemen Milan, nama yang sangat dihormati oleh pelatih dan juga disetujui secara internal oleh manajemen Milan. Dari sana, kontak langsung dimulai dengan Jorge Mendes, orang yang menangani kesepakatan tersebut. Pekerjaan sedang berlangsung, ungkapnya. Sekarang Romano kembali memberikan informasi terbaru dan mengkonfirmasi bahwa Diavolo telah mencapai kesepakatan dengan tim Prancis itu untuk transfer Ramos. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Gonzalo Ramos ke AC Milan, here we go. Kesepakatan telah dicapai antara klub dan di sisi pemain. Pemain akan segera menandatangani kontrak dengan AC Milan, memecahkan rekor transfer Leao karena biayanya lebih dari 50 juta euro karena ditambah add-on. Kesepakatan juga dicapai dari sisi pemain, tulisnya. Dua pemain AC Milan beda nasib, tetapi pada akhirnya bawa timnas mereka lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia. Christian Pulisic masuk dari bangku cadangan saat Turki dipastikan tersingkir justru mampu curi 3 poin dari tangan Amerika Serikat. Pada pertandingan tersebut, Pulisic menunjukkan performa mengesankan dan bahkan dia menciptakan peluang emas, tetapi pada akhirnya bola masih mampu diselamatkan oleh kiper Turki. Sementara itu, Pervis Estupinan yang masuk pada menit ke-72 menggantikan Piero Hincapié yang mendapatkan kartu kuning dan kemudian cedera. Bek kiri Milan itu memenangkan 50% duel, membuat 4 clearance dan 1 ball recovery yang mengamankan pertahanan Ekuador. Pulisic mampu menampilkan permainan yang sangat solid bersama timnas Amerika, sedangkan Estupinan tampaknya dia masih tetap perlu menemukan bentuk terbaiknya. Namun di luar performa itu, keduanya tetap mampu membawa negara mereka masing-masing melangkah ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026. Zlatan Ibrahimovic berperan besar dalam keputusan Rafael Leao untuk memikirkan kembali masa depannya menurut sebuah laporan. Milan Vibes yang mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa pemain sayap asal Portugal itu telah dihubungi oleh Zlatan Ibrahimovic setelah wawancaranya dengan media untuk mempertimbangkan kembali komentar belak-belakan terkait masa depan yang tampaknya akan jauh dari San Siro. Mantan penyerang Swedia itu sangat berhati-hati dengan Leao dan hal itu terlihat dengan bagaimana sikapnya yang membuat pandangan Leao berubah terhadap Massimiliano Allegri. Namun hubungan ini mungkin akan diikuti oleh telepon dari Ruben Amorim karena sang pelatih tampaknya ingin mengenal Leao sebelum ada langkah transfer. Sekarang semua mata tertuju pada Piala Dunia di mana Leao akhirnya menunjukkan penampilan gemilang saat membawa Portugal menggilas Uzbekistan. Mantan bintang Lille itu mencetak gol meskipun datang dari bangku cadangan dan tampaknya pada pertandingan berikutnya dia bisa kembali mengambil alih posisi di line up. AC Milan hanya bisa melihat saat Como mulai serius mendekati Mattia Liberali menurut sebuah laporan. Como mengikuti jejak Sassuolo dan Torino yang sebelumnya telah menyatakan minat mereka kepada mantan bintang muda milik Diavolo itu. Milan Vibes mengutip Fabrizio Romano yang mengkonfirmasi bahwa Como telah memulai diskusi lebih lanjut untuk memahami bagaimana potensi membawa Liberali ke markas mereka. Persaingan dari tim Torino, asuhan Ignazio Abate yang sebelumnya telah mengenal sang pemain dari tim muda Milan dan Sassuolo yang juga serius menginginkannya, tetapi Liberali tampaknya akan memilih tim yang percaya terhadap pemain muda. Milan akan mendapatkan sekitar 3 juta euro dari transfer sang pemain dan jelas ini akan membuat mereka menyesal di masa depan. Pemain 19 tahun itu telah membuat satu penampilan untuk Rossoneri pada musim 2024-25 yang diberikan oleh Paulo Fonseca saat menghadapi Genoa. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Catanzaro setelah tidak ada kesepakatan yang tercapai untuk pembaruan kontrak dan di sana dia menggila dengan total 4 gol serta 4 assist dalam 30 pertandingan di Serie B. Porto telah membantah bahwa mereka telah membuat tawaran besar untuk Santiago Gimenez menurut sebuah laporan. Deportes Total MX dari Meksiko melaporkan bahwa Milan dan Porto sedang dalam negosiasi yang positif untuk membahas tentang penyerang. Pelatih Francesco Farioli telah menempatkan nama Gimenez sebagai buruan utama pada musim panas kali ini untuk mengisi lini serang tim mereka. Kesepakatan tersebut dilaporkan telah berada di tahap lanjutan dengan tim Portugal menawarkan 28 juta euro sebagai biaya pokok ditambah 7 juta euro dalam bentuk bonus. Mereka juga
juga menambahkan bahwa Rossoneri bersedia melepas sang penyerang Meksiko itu. Selain itu, Gimenez juga dilaporkan tertarik untuk hengkang. Namun sekarang Fabrizio Romano justru menyangkal negosiasi tahap lanjut yang sedang dilakukan oleh Milan dan Porto. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Football Italia. Porto menyangkalnya, Presiden Villas-Boas dan semua orang yang terlibat di Porto menjelaskan bahwa mereka tidak perlu negosiasi untuk Santiago Gimenez. Hari ini Porto membantah telah mengajukan tawaran atau telah memulai negosiasi. Dari sudut pandang Gimenez, jelas bahwa jika penyerang lain tiba, maka pintu keluar akan terbuka untuknya, tetapi tidak ke Porto untuk saat ini, ungkapnya. AC Milan telah secara resmi mengumumkan Massimo Calvelli sebagai Chief Executive Officer yang baru. Rossoneri telah membuat pengumuman bahwa Calvelli sekarang telah resmi mengisi peran CEO yang sebelumnya menjadi milik Giorgio Furlani. Berikut komentar klub disampaikan melalui website resmi mereka. Calvelli membawa pengalaman kepemimpinan internasional yang luas di seluruh olahraga global dengan keahlian mendalam untuk membangun dan menskalakan organisasi olahraga kelas dunia dan platform komersial. Selain perannya sebagai CEO AC Milan, Calvelli juga akan tetap menjabat sebagai CEO internasional di Red Bull Development Group dan Operating Partner di Red Bull Capital Partners. Penunjukan ini mencerminkan model khas Red Bull dengan menggabungkan kepemilikan investasi jangka panjang dengan memiliki keahlian operasi untuk mempercepat eksekusi. Tulisnya. AC Milan akan memberikan kiper baru untuk memperkuat tim Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Mike Maignan telah memperbarui kontraknya dengan Milan hingga tahun 2031 beberapa bulan yang lalu dan dia seharusnya tetap menjadi pemain kunci tim. Namun Marca justru menyatakan bahwa manajemen telah bekerja untuk menemukan pelapis sepadan untuk Maignan demi memperkuat tim Amorim. Nama Leo Roman dari Real Mallorca muncul sebagai kandidat dalam beberapa pekan terakhir dan tim seperti AS Roma serta Real Sociedad telah ikut perburuan sang kiper bersama duo Milan. Pemain 25 tahun itu memiliki musim yang tidak terlalu baik bersama Mallorca, tetapi dia akhirnya menemukan kembali ritme menjelang akhir musim. Roman masih terikat kontrak hingga 2030 dan memiliki klausul pelepasan sekitar 12 juta euro. Klub sendiri tidak wajib menjualnya, tetapi tampaknya akan sulit menahan kepergian sang pemain. Di sisi lain, sebelumnya Massimiliano Allegri tampaknya akan mempertahankan Pietro Terracciano, tetapi sang pelatih sudah pergi dan kemungkinan akan ada perubahan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan pecahkan rekor transfer klub untuk Gonzalo Ramos dan dia telah selesai lakukan tes medis menurut sebuah laporan. The Athletic membahas tentang transfer Ramos ke San Siro dengan menyatakan Milan telah menyetujui biaya transfer klub untuk menandatangani striker Paris Saint-Germain dan tim nasional Portugal yaitu Gonzalo Ramos. Tulisnya. James Horncastle juga menyatakan bahwa transfer itu akan menjadi salah satu transfer terbesar untuk tim papan atas Italia sejak kedatangan Romelu Lukaku dari Manchester United seharga 74 juta euro. Transfer Ramos ke San Siro juga ternyata telah melampaui biaya transfer dari Rafael Leao dari Lille. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa hubungan antara Gary Cardinale dan Nasser Al-Khelaifi telah membuat transfer ini menjadi sangat lancar. Selain itu, Ramos juga akan menjadi penandatanganan pertama di era Ruben Amorim. Sementara itu, tes medisnya sebenarnya telah selesai bersama timnas Portugal di Piala Dunia. Massimiliano Mirabelli kembali tegaskan bahwa Cristiano Ronaldo hampir bergabung dengan AC Milan pada 2018 silam. Mirabelli berbicara dalam sebuah wawancara dengan membahas tentang pendekatan yang mereka lakukan pertama kali kepada Ronaldo saat final UCL di Cardiff yang mempertemukan Juventus melawan Real Madrid. Berikut komentar mantan petinggi Rossoneri itu disampaikan melalui Goal.com. Kami menyusun proposal ini, ide ini dan Cristiano menganggapnya sangat menarik. Ketika kami berbicara, saya sendiri, Fasone dan Gattuso, dia berkata, saya akan datang ke Milan. Saya belum pernah bermain di Eropa dan saya datang untuk memenangkannya. Dia telah membangun motivasi yang penting. Dia tidak mengurangi fakta bahwa dia tidak datang untuk bermain di Liga Champions. Dia ingin memenangkan Europa League. Dia sangat termotivasi. Kami telah mencapai semua kesepakatan dengan Real Madrid dan Jorge Mendes mengenai pemain. Semuanya baik-baik saja, tapi kemudian itu tidak berhasil. Orang Cina mundur, ungkapnya.